Halo, para penjelajah bintang, selamat datang kembali di Jendela Antara, tempat kita meluncurkan diri ke topik-topik paling menarik di alam semesta, jauh melampaui atmosfer bumi kita. Dan kali ini, Rahman, kita akan membahas salah satu impian tertua dan paling ambisius manusia, perjalanan ke luar angkasa. Dari sekedar menatap bintang di kegelapan malang, hingga benar-benar melesat menembus langit dan menjelajah kosmos itu sendiri. Ini adalah kisah tentang keingintahuan dan inovasi tanpa batas. Betul sekali, Marsha. Dulu, gagasan melesat ke antariksa ini terasa seperti fiksi ilmiah murni, hanya ada dalam novel Jules Verne atau film-film retro. Tapi lihat sekarang, kita sudah melampaui era Sputnik pada tahun 1957 yang membuka jalan, keberanian Yuri Gagarin sebagai manusia pertama di luar angkasa pada 1961, hingga pendaratan Apollo 11 yang ikonik di bulan pada tahun 1969. Itu adalah loncatan raksasa yang mengubah pandangan kita tentang apa yang mungkin. Momen-momen heroik itu tidak hanya mengubah sejarah dan kemajuan teknologi, tetapi juga secara fundamental mengubah cara kita memandang tempat kita di alam semesta yang maha luas ini. Perlombaan luar angkasa di masa Perang Dingin memang didorong oleh politik dan persaingan, tapi hasilnya adalah percepatan inovasi dan penemuan yang luar biasa di berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknik. Dan sekarang, perjalanan ke luar angkasa bukan lagi menjadi domain eksklusif pemerintah atau badan antariksa besar seperti NASA di Amerika Serikat, Roskosmos di Rusia, atau ESA di Eropa. Kita menyaksikan kebangkitan dan dominasi perusahaan swasta yang inovatif seperti SpaceX milik Elon Musk, Blue Origin dari Jeff Bezos, dan Virgin Galactic milik Richard Branson. Betul sekali, Rahman. Mereka ini yang membawa kita ke era baru yang sangat menarik, pariwisata luar angkasa. Bayangkan saja, orang-orang biasa yang mungkin hanya penggemar berat antariksa, Nini bisa membeli tiket untuk melihat keindahan bumi dari ketinggian orbit, menyaksikan lengkung birunya horizon, dan merasakan sensasi tanpa bobot yang tak terlupakan. Ini sungguh sebuah revolusi, meskipun harganya masih luar biasa mahal. Tentu saja harganya masih selangit, Marsha, hanya untuk segelintir orang super kaya. Namun, keberadaan layanan ini menunjukkan bahwa batas antara fiksi dan kenyataan semakin tipis. Dan bukan hanya untuk turis, perusahaan-perusahaan ini juga membangun infrastruktur roket yang lebih murah dan efisien, serta kapsul berawak untuk misi yang jauh lebih ambisius di masa depan. Misi yang lebih ambisius, seperti koloni manusia di Mars misalnya, Elon Musk tentu sangat vokal dan punya ambisi besar tentang itu. Tepat sekali. Mars adalah tujuan berikutnya yang sangat menarik dan menantang. Bukan hanya mengirim robot penjelajah yang sudah sering kita lakukan, tapi mengirim manusia untuk tinggal dan membangun peradaban di sana. Ini akan menjadi salah satu tantangan teknik, logistik, dan biologis terbesar yang pernah kita hadapi sebagai spesies. Dan jangan lupa juga misi kembali ke bulan. Dengan program Artemis NASA, tujuannya adalah mendaratkan manusia, termasuk wanita pertama, di bulan, serta membangun pangkalan jangka panjang di sana. Pangkalan ini akan berfungsi sebagai batu loncatan vital dan stasiun pengisian bahan bakar untuk perjalanan yang lebih jauh ke Mars. Rasanya seperti babak baru yang sangat menjanjikan dalam eksplorasi antariksa. Namun, kita harus jujur, perjalanan keluar angkasa bukan tanpa tantangan besar yang harus diatasi. Ada resiko radiasi kosmik yang sangat tinggi di luar atmosfer pelindung bumi, kondisi tanpa bobot yang mempengaruhi fisiologi tubuh manusia secara drastis, serta tentu saja biaya pengembangan dan peluncuran yang sangat-sangat besar mencapai miliaran dolar untuk setiap proyek besar. Belum lagi resiko kecelakaan fatal yang selalu menghantui setiap peluncuran roket dan misi berawak. Tragedi Challenger dan Columbia adalah pengingat pahit akan bahaya ini. Namun Rahman, manfaat yang kita peroleh dari penjelajahan antariksa juga luar biasa dan tak terhingga. Teknologi yang dikembangkan untuk luar angkasa seringkali menemukan aplikasi
fondasinya di bumi yang kita sebut spin-off. Contohnya banyak sekali, GPS yang kita pakai setiap hari, sistem pemurnian air, pengembangan material baru seperti busa memori, memori foam, bahkan pencitraan medis. Dan yang paling mendasar adalah ilmu pengetahuan, mempelajari planet lain, mempelajari formasi bintang, atau mencari tahu tentang lubang hitam, semuanya membantu kita memahami bumi dengan lebih baik, memahami asal-usul kehidupan di planet kita, dan tentu saja menjawab pertanyaan fundamental tentang kemungkinan adanya kehidupan di luar sana. Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang telah menghantui umat manusia sejak zaman dahulu. Jadi, dengan segala kemajuan dan tantangan ini, apa yang bisa kita harapkan di masa depan yang tidak terlalu jauh, Rahman? Apakah kita akan segera melihat hotel-hotel mewah di orbit rendah bumi atau bahkan kota-kota mini di Mars? Mungkin tidak akan terjadi dalam semalam, Marsha, tapi fondasinya sudah diletakkan dengan sangat kokoh. Perjalanan luar angkasa bukan lagi tentang jika itu akan terjadi, tapi lebih kepada kapan dan bagaimana kita akan mewujudkannya. Ini adalah tentang memperluas batas-batas kemanusiaan, didorong oleh rasa ingin tahu kita yang tanpa batas, dan dorongan abadi untuk menjelajah dan berinovasi. Dan itu yang paling menginspirasi menurut saya. Gagasan bahwa selalu ada yang baru untuk dijelajahi, untuk dipelajari, dan untuk dicapai. Bahwa manusia sebagai makhluk yang selalu ingin tahu, akan selalu melihat ke atas, ke bintang-bintang, dan bermimpi untuk mencapai mereka. Sungguh perjalanan yang menakjubkan dari mimpi hingga kenyataan yang semakin dekat. Terima kasih banyak, Marsha, sudah berbagi pandangan dan informasi menarik tentang pertualangan luar angkasa yang tak ada habisnya. Sama-sama, Rahman. Sebuah kehormatan bisa membahas topik yang luar biasa ini. Untuk para pendengar setia Jendela Antara, semoga diskusi kita hari ini memicu imajinasi kalian tentang alam semesta yang luas dan menanti di luar sana. Jangan lupa untuk terus menantikan episode kami berikutnya, di mana kita akan terus menjelajahi misteri dan keajaiban semesta. Sampai jumpa di orbit selanjutnya.